Bertemu kembali bersama kami di Vincent dan Ipit di podcast setelah. Ya. Kita udah episode keberapa ya? Sekarang 7. masuk ke 9 berarti. 9. Oh, udah ya, banyak 9. ya. Nah, hari ini tema kita adalah tentang pendidikan. Tapi Kita ngobrol berapa kali kan dengan topik-topik sebelumnya dari yang pertama. benar selalu Pendidikan tuh selalu disebut-sebut. selalu kayak ya di-mention terus ya bahwa ini karena pendidikan. Pendidikan tuh penting, itu penting, bla 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 bla. Jadi kita merasa kayaknya harus ngundang Betul. teman-teman Orang-orang yang dari pendidikan. benar. Dan hari ini bersama kami di podcast setelah ada bintang tamu. Anak muda. Masih mahasiswa ya? Iya, masih mahasiswa Di Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan UPI. Indonesia. Itu tetangga Tetangga dari sini memang kita sengaja mencari anak UPI ya. Anak UPI karena memang paling berhak untuk ngomong Betul. tentang topik hari ini. Karena nanti kedepannya juga mereka yang bakal jadi pendidik-pendidik juga Benar. ya. Tapi kan salah satu kayaknya nggak cuma satunya sekolah di Bandung ya. Cuman yang memang concern sejak lama tentang membentuk pendidik ya. Jadi, Asal mulanya namanya adalah IKIP ya. Betul. Ya. Namanya IKIP. Institut Keguruan Indonesia apa tuh? Bukan ya. Bukan ya. Lupa, aku juga lupa. IKIP ya, sekarang jadi IKIP UPI. kayaknya UPI. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan apa gitu ya? Iya, benar itu kayaknya. Ya, ilmu pendidikan ya. Iya, seperti itu. Iya. Orang tua saya dua-duanya alumni IKIP. Nah, Upoy. Upai. Nah, sekarang menjadi UPI ya. Dan ini hari ini bintang tamunya masih mahasiswa aktif di UPI yang nantinya juga mudah-mudahan akan menjadi guru ya. Iya, amin. Fit, tapi hari ini ada yang beda. Wis bener. Hari ini kita udah Sehari beda bajunya. Oh iya, maksudnya. Hari ini kita dapat endorse ya. Aduh. Ini ada namanya keripik Lokatara. Hebatnya apa sih Fit? Ini Fit. Wis, Coba nanyanya dibuka dulu enggak. dong, dibuka dulu. Dibuka nih. Dibuka dulu dong. Dibuka Silakan dibuka dulu aja, nggak dibuka apa-apa. aja. Nah, yang ini yang aku pegang nih keripik ubi ungu. Ya, ubi ungu sama ini keripik pisang ya. Keripik pisang original. Original. Jadi keripik ini adalah keripik nih ya, ada tulisannya dia cemilan sehat rasa lokal Nusantara. Idi. Jadi dia itu adalah keripik-keripik organik gitu, Iya. yang semuanya dibikin dari bahan-bahan organik Iya. dan natural ya. Kalau di episode berapa tuh pernah kan Studio Batur kasih trivia quiz kan. Sekarang ini keripik Lokatara ngasih endorse Tentu untuk saja. sambil ngobrol-ngobrol Ayo kita ngobrol. taruh di sini. Nah, Gitu itu kan? ada digolerin aja juga nggak Digolerin. apa-apa. Ya, enak Jadi nggak? kita- Enak nggak? Sila, enak ya? Enak, jadi ini keripiknya sehat. Dia digorengnya pakai minyak kelapa, nggak pakai minyak kelapa sawit, tanpa bahan pengawet, tanpa bahan penyedap. Kalau mau beli di mana, Pit? Di toko-toko organik di Bandung Di ada. Bandung udah ada ya? Ada 3 toko yang sudah. Kalau Instagramnya Ada apa, Pit? Instagramnya keripik.lokatara. Oke. Ini apa mukbang ya? Iya. Suaranya langsung krek gitu. Jadi kalau mau cemilan yang sehat, ya bisa menjadi alternatif nih keripik Lokatara. Oke. Oke, itu sekilas info, sekilas endorse. Alhamdulillah ya kita udah ada endorse. Hebat banget. Ada 2 endorse. Satu giveaway, satu ini. Iya, satu ini nanti mungkin bisa giveaway juga ya. Bisa. Lokatara. Gampang. Nah, kita sambil kenalan nih sama Sheila. Nama panjangnya siapa nih? Nama panjangnya. Aku Sheila Rotsati Jasmine. Sheila Rotsati Jasmine. Rotsati Jasmine. Iya. Orang mana nih Sheila? Aku orang Bandung, asli Bandung. Asli Bandung. Bandung, Kabupaten Bandung sih. Lahir dan besar di Bandung Lahir dan selama besar ini. di Bandung selama ini. Iya. Kalau kuliahnya sekarang di UPI jurusan apa? Bimbingan dan konseling. Guru BK. Calon-calon guru BK ini. Wah, dulu sering kusambangi. Guru-guru yang sering kita temui di lain guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain gak pernah masuk kelasnya. Paling sering mampir itu tuh ke ruangan BK Iya. Apa konseling? Nggak, kenal aja. Kenal aja. Ngobrol aja ya, cerita aja ya ngobrol. Ngobrol sama bu guru BK datang. Cerita aja sambil dibenerin roknya Oh, gitu ya. Tapi emang guru BK kan emang bisa, maksudnya fungsinya apa sih?
Sebenarnya kalau di sekolah tuh kan kalau guru mata pelajaran kayaknya dia fokus ke teori ngajar. Nah, guru BK tuh ke bagian psikologisnya siswa. Oh gitu. Bagian karakter, psikologis, life skill itu harusnya diajarinnya sama guru BK. Life skill apa aja tuh? Apa aja, mulai dari kayak tentang cara mengenal diri, mengelola emosi, terus kayak hal-hal kayak finansial ekonomi itu sebenarnya harusnya diajarin sama guru BK gitu. Jadi sebetulnya harusnya ada kelas khusus untuk BK kayak intrapersonal gitu ya. Harusnya itu ada jam khusus di Permen 111 gitu. Itu ada udah dijelasin guru BK itu harusnya ada jam minimal 2 jam seminggu gitu. 2 jam seminggu. Berarti ngasih materi juga harusnya. Ngasih materi itu biasanya kalau di BK tuh kayak bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, itu BK tuh harusnya ada. Oh gitu. Kok baru tahu ya? Kalau dulu tuh dia tuh kayak punya ruangan doang gitu. Iya, selama kan kayak gitu. Iya. Buat manggilin siswanya. Iya. Aduh dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Gitu. Emang masih jauh sih, masih banyak yang belum ideal tuh masih banyak banget. Guru BK kan kadang dia diambilnya guru mata pelajaran apa aja jadi guru BK kan. Iya. Itu. Kalau permennya tahun berapa? 2014 apa 17 ya kalau nggak salah. Oh masih baru juga masih ya? baru, permennya baru, iya. Tapi kan sebetulnya guru BK itu bimbingan konseling udah lama ya. Udah ada. lama. Tapi baru ada permen yang menentukan dia harus berapa jam seminggu itu tuh. Iya, itu baru juga gitu. Pada faktanya gimana? Oh, faktanya jauh sih. Jauh. Faktanya biasanya guru BK nggak dapet jam karena udah terlalu banyak jam di sekolah. Terus atau guru BK harus curi-curi waktu. Oke. Ada juga yang nggak dapet sama sekali, jadi ya harus manggil siswa ketika mata pelajaran kayak gitu. Oh gitu. Ini mau tanya sedikit nih tentang Sheila dulu ya. Kita kan masih kenalan. Kita tuh ada kenalan dulu. Iya ada namanya tak kenal maka tak sayang. Kita tuh nyiptain peribahasa. Baru di podcast Selasi namanya bagus tak kenal maka tak sayang. Belum tahu kan? Belum tahu. Itu menjadi prinsip utama ya. Ini itu rencananya lagi pengen ngejebarin prinsip kenal itu. maka tak sayang Penting banget lah itu. Nggak tahu kan pasti. Nggak tahu banget. Bagus peribahasanya bagus. Kan? Hebat ya kita ya. Hebat banget, keren. Nanti tolong ya bantu disebarin. Iya. Nanti disebar di UPI Bener itu penting banget di UPI di bagian bahasa Indonesia. Nanti guru bahasa Indonesia tolong. Ada peribahasa baru. Oke. Ini nih, nah di segmen tak kenal maka tak sayang ini pengen kenalan lebih jauh sama Sheila. Sekarang tingkat berapa? Oke, aku semester akhir. Semester akhir, semester 8. Lagi bikin skripsi. Lagi bikin skripsi. Boleh tahu nggak judul skripsinya apa? Hubungan antara mindset dan kesehatan mental siswa. Oh, seru. Kesehatan mental lagi in banget soalnya sekarang. Iya, lagi in banget. Iya banget. Kenapa milih topik itu? Pertama aku tertarik banget sama teori mindset ini. Mungkin kakak pernah dengar? Kakak aja kan manggilnya. Iya benar ini. Mau nama juga. Ate juga boleh. Ate. Bunda. Bunda Ipit ya. Bunda pernah dengar. Oh Bunda. Kakak aja. Kakak aja ya kakak. Mungkin sekarang banyak istilah grow mindset, pernah dengar? Gimana tolong jelasin dong. Grow mindset itu adalah keyakinan kita bahwa kecerdasan, kepribadian, sikap kita itu adalah sesuatu hal yang dapat dikembangkan. Oke. Nah, penelitiannya kalau orang punya grow mindset itu berarti kan dia percaya bahwa dia itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, aku mau cari tahu apakah itu ada korelasinya sama kesehatan mental. Karena kan sebenarnya kesehatan mental itu adalah kemampuan kita untuk menghadapi situasi hidup ya. Gitu. Kita sehat mental kita bisa mengatasi itu semua. Ya kira-kira ada hubungannya nggak sih gitu? Karena aku tertarik sama teori itu makanya. Ini kamu literature based atau emang bikin riset? Aku emang ada penelitiannya ke sekolah. Sekolah di mana? Kayaknya bakal ngambil di sekolah di daerah Cicalengka gitu. Oke. Kenapa tuh? Umurnya berapa nanti yang di itu peserta SMP. Oke. Nah, kalau misal tadi kan Sheila ngambil bimbingan konseling ya jurusannya. Awalnya kenapa sih ngambil itu? Kenapa ngambil BK ya? Kenapa ngambil BK? Kenapa pil enggak? BK atau nggak pil BK? KB itu. Bukan. BK itu untuk mabok. Lebih nggak tahu lagi. Oke, sorry berkas. Saya agak kebingungan. Kita lagi ngomongin drugs bukan? Gimana? Kenapa BK gitu? Biasanya kan kalau misalnya jadi guru teh
pasti yang kayak science yang matematika gitu kan, yang jadi apa namanya inceran gitu. Kenapa ini BK? Karena dari waktu SMA itu kan aku kayak aktif di SMA itu di bidang kaderisasi, ngurusin manusia tuh. Gitu. OSIS ya. Di OSISnya itu ya aku ngurusin manusia gitu kan. Jadi ada ketertarikan lebih sama manusia. Sebenarnya gitu aku pengen masuk psikologi sih gitu. Ini pasti ya udah common banget di antara anak BK, pasti aku tuh masuk psikologi tapi masuknya BK gitu ya, karena SBM masuk ke BK. Tapi ternyata keterimanya di BK ya. Jadi pilihan sebenarnya psikologi ada di UPI. Ada psikologi UPI, satu fakultas juga. Tapi ternyata kepilihnya di BK, ya nggak apa-apa sih, masih sama-sama aja ngurusin manusia juga gitu. Gitu kan ada interest ke sana aja. Dan memang dari awal niatnya untuk ngambil pendidikan. Cita-cita dari waktu umur SD atau gimana ini ceritanya? Nggak pernah bercita-cita jadi guru sih, tapi ibuku guru kan, jadi yang Guru lingkungan. BK bukan guru bahasa Inggris. We can speak English. Berarti bahasa Inggris dong. Kalau kamu mau campur-campur kayak anak Jaksel itu boleh loh. Oke. Jago bahasa Inggris jangan. Pasti. Not really. Terus gimana Sila? Ya kayak gitu, karena lingkungan pendidikannya, jadi cukup kenal aja sih sama lingkungan pendidikan. Ya karena BK juga sesuai sama keinginan aku, jadi ya it's okay. Meskipun aku nggak pernah berharap jadi pendidik, tapi nggak apa-apa. Menyenangkan juga di BK. Kalau sekarang gimana? Ya udah kebayang gitu mau jadi pendidik atau misal mau S2 aja ngambil psikologi gitu. Udah kebayang sih jadi pendidik kayak gimana. Pengen jadi, udah pengen ya. Udah ada pengen. Walaupun nanti nggak dapet kelas ya. Walaupun cari sekolah yang ada kelasnya aja ntar. Oke. Kalau misalnya nih di UPI sendiri gitu ya, BK gitu. Kamu harus memilih nggak untuk jadi BK di level sekolah yang umur mana berapa gitu? Umur berapa? Oh iya, ada bedanya? Ada ini kan penjurusan gitu. Udah semester 3 tuh ada penjurusan apakah mau ke anak, remaja, dewasa atau ke populasi khusus. Populasi khusus tuh kayak SLB kayak gitu, atau misalkan yang narkoba kayak gitu. Bukan, nggak khusus. Nanti semakin ke atas sebenarnya semakin khusus kan ya. Kali aja saat mau di seniman BK buat seniman konseling loh, banyak loh bermasalah scientist, loh. Iya mental health-nya apalagi scientist tuh. Iya tuh. Bisa suicidal thoughts-nya tuh tinggi suicidal thoughts-nya. Terus kamu milihnya Kak apa aku dulu? Di remaja. Kenapa? Sebenarnya pertama kali milih remaja itu karena ada ini kan isu krisis identitas kalau remaja tuh. Sampai umur 25 gimana Ari? Masih ada. Krisis identitas. Iya, awalnya ada ketertarikan ke situ gitu kan. Terus ya setelah belajar, oh ya menikmati aja sih kayak gitu. Awalnya karena isu itu aja. Tapi memang paling rawan nggak di usia remaja tuh? Iya, karena masa remaja itu secara teori juga memang masa pencarian jati diri lah kalau istilahnya gitu, pembentukan identitas. Sampai umur 25 mencari. Setelah umur 25 nerima. Iya, tapi nggak menemukan. Tapi emang nggak dicari, dibentuk kan. Mungkin nanti akhirnya menerima gitu. Benar. Berarti bukan proses pencarian jati diri ya? Iya, membentuk jati diri gitu ya sebetulnya. Kalau mencari berarti sempat hilang. Sempat hilang. Dan nggak akan beres-beres. Benar. Di mana? Terus umur 34 juga masih di mana ya? Iya. Jati diriku dibentuk ya. Iya, dibentuk dan nantinya akhirnya menerima. Berarti tolong diralat ya sobat Sela semua. Kalau dari Sila sendiri memandang pendidikan secara general tuh gimana? Pendidikan secara general, ya pendidikan adalah suatu hal yang penting, ya basic, penting banget. Dan bangsa yang baik, individu yang baik adalah individu yang terdidik. Gitu sih. Betul banget nih. Mahasiswa tuh memang semangat. Memang semangat bagus, ini benar-benar bagus. Kita tuh harus memang sering-sering ngobrol yang masih muda gini. Yang dimaksud terdidik itu apa sih? Yang menurut Sila terdidik itu bukan cuma sekedar belajar di bangku kelas mendapat nilai yang baik ya. Terdidik itu artinya dia bisa punya pemikiran sendiri gitu. Tahu dia tuh mau apa, menimbang baik dan buruknya gitu. Menjadi individu yang independen aja gitu, merdeka gitu. Iya, akhirnya nanti dia jadi bijak gitu. Dengan akhlak yang baik juga ya. Iya. Salah satunya di tujuan pendidikan nasional ada itu kan. Gua mah tahu gitu teh. Saya penasaran nih, kalau di UPI nih ya, ada nggak kalau di bidang yang ngambil jurusan pendidikan gitu ya,
ada mata kuliah yang kayak memang khusus untuk wajibnya pendidikan gitu ya? Iya, ada. Apa sih disebutnya pedagogik ya? Iya, itu ada. Itu gimana sih, belajar apa aja tuh di situ? Kita kan apalagi saya kan bukan dari jurusan pendidikan. Jadi dapatnya tuh ya udah ilmu sains yang general gitu. Nah, kalau misalnya bedanya dengan ilmu pendidikan tuh gimana? Kalau itu kan mata kuliah umum gitu sebutannya. Kita belajar kayak filsafat pendidikan, pedagogik juga belajar. Itu tuh S1 ya? S1, okay. Semua S1 pendidikan harus dapat itu. Terus kayak andragogi kan, kalau pedagogi itu pendidikan anak-anak, kalau andragogi pendidikan orang dewasa. Kayak gitu. Levelnya usia berapa gitu yang masuk ke pedagogi, yang masuk ke andragogi? Pedagogi itu dari waktu SD, dari TK lah ya, TK sampai ke sekolah menengah akhir itu. Kalau andragogi itu Anda atau Andra? Andragogi. Andra. Seperti nama teman kita. Ya. Andra Taulani. Andra Napi Tupulu. Andra Napi Tupulu. Andra gimana kabarnya Andra? Ya gimana tadi Andragogi? Sorry, lupa ya. Bisa kayak gitu ya. Panjang soal. Andra nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Andra nggak apa-apa. Terus. Kalau andragogi itu pendidikan orang dewasa itu kayak level di pelatihan gitu kan biasanya. Gitu ya, biasanya kayak setelah lulus pendidikan formal kan orang ada yang ngambil pendidikan lain gitu kan. Itu sebutnya andragogi umumnya karena kan beda tuh yang di subjeknya sih beda banget kan kayak gitu. Kalian dapat dua-duanya? Wajib dapat dua-duanya gitu. Apa aja sih yang dipelajarin di pedagogi atau andragogi? Kalau baik pedagogi mau andragogi ya, itu pertama kayak dijelasin dulu dasar-dasar pendidikan pedagogi dan andragogi itu gimana sih gitu. Kayak prinsip-prinsip dasarnya itu kayak gimana kayak gitu. Terus kayak strateginya tuh nanti gimana kayak gitu sih sebenarnya kurang lebih. Apa tuh prinsip dasarnya kalau boleh tahu? Aku nggak begitu apa teoritis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak sepemahaman kamu aja gimana dong? Parah banget. Udah, sorry. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini bukan ujian. Tenang, bukan ujian. Udah banyak loh yang takut. Terus gimana? Ya kayak misalkan prinsip-prinsip kayak kita itu harus yang memandang peserta didik itu sebagai manusia gitu. Gitu loh. Setuju banget. Jadi sebagai individu yang nantinya harus kita mandirikan. Kayak gitu. Itu salah satu prinsip yang paling mendasar. Jadi tidak boleh konsep yang feodalis. Enggak memaksakan gitu. Sebenarnya kan pendidikan itu harusnya empati ya. Empati kepada siswa. Siswa tuh gimana? Siswa tuh perlunya apa dan berkembang ke arah mana kayak gitu. Oh, berarti harusnya tuh memang sistemnya yang adjust ke personal siswanya. Tapi ya kan penafsiran negara akhirnya kan berbeda. Kita punya sistem yang lebih rigid lagi gitu kan. Cuman untuk sekarang pun di banyak kayak di luar negara pun juga kan banyak yang pendidikan tuh adjust sama keperluan peserta didik gitu. Karena kalau mungkin kerasa juga di Indonesia kita banyak belajar tapi nggak tahu itu buat apa sih gitu kan habis masuk sekolah ke situ gitu. Gitu sih. Oke, ini nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk ngobrol lagi kan bersama Sheila ini baru. Bersama Sheila. Jadi sepertinya Sheila tuh kelihatannya anak mahasiswa yang terus datang kalau di kelas. Iya. Karena bisa menjawab dengan baik walaupun tadi di poin teori nggak beres ini. Nggak apa-apa Sheila, nggak apa-apa. Tapi keren banget tadi penjelasannya. Nanti di segmen 2 kita bakal ngobrol lebih dalam lagi tentang pendidikan dan segala rupa. Oke. Kita jumpa lagi di segmen berikutnya.